Israel khawatir tidak mampu hadapi ribuan rudal poros perlawanan. Pejabat Komite Pengaduan Militer Rezim Zionis mengabarkan kekhawatirannya terkait kelangkaan sistem kubah besi dan ketidakmampuan menghadapi ribuan rudal poros perlawanan dalam perang mendatang. Media Palestina melaporkan Yitzhak Brik mengatakan Israel tidak punya kemampuan yang memadai untuk menghadapi volume besar dan berat rudal yang ditembakkan ke kotanya. Ia menambahkan jika sampai pecah perang multidimensi dan beberapa front, maka Tel Aviv akan menghadapi bahaya besar karena kelangkaan sistem kubah besi untuk ditempatkan di seluruh kota. Rezim Zionis dalam perang beberapa waktu lalu melawan jalur Gaza mengakui ketidakmampuan kubah besi mereka. Dalam perang itu lebih dari setengah rudal kelompok perlawanan Palestina berhasil menembus perisai pertahanan Zionis menghantam wilayah pemukiman Zionis. Pernyataan mengejutkan Jenderal rezim Zionis mengatakan perang terbaru Gaza versus Israel buktikan kelemahan tentara Zionis. Seorang pejabat militer senior rezim Zionis memperingatkan tentang kelemahan pasukan darat Israel terhadap gerakan perlawanan Islam Palestina Hamas dan gerakan Jihad Islam Palestina. Menurut Pusat Informasi Palestina Brigjen Yitzhak Brik, Jenderal Pasukan Cadangan Militer Rezim Zionis menggambarkan kebijakan para pemimpin Israel berdasarkan pada referensi penggunaan angkatan udara dan juga mengabaikan pengembangan atau kemampuan yang ada dari pasukan darat. Pendekatan ataupun pendekatan demikian sangat berbahaya, ujar Jenderal Zionis ini. Berbagai konflik dengan Hamas dan Jihad Islam di Gaza telah menyebabkan kemunduran Israel dan hilangnya kekuatan tentara untuk melakukan manuver darat atau bertindak di beberapa front tanpa kerugian ekonomi dan sosial bagi para pemukim, tegasnya. Jenderal rezim Zionis ini menuduh para pemimpin politik dan komandan militer Israel mengabaikan kekuatan darat tentaranya karena takut akan kerusakan dan juga korban manusia. Fakta ini telah membuat Hamas dan Jihad Islam merasa bahwa mereka menghadapi tentara yang lemah sehingga motivasi mereka meningkat untuk mengambil tindakan terhadap kita, papar ahli militer rezim Zionis ini. Kurang dari sebulan yang lalu, Al Jazeera menunjukkan kelemahan internal rezim Zionis dalam sebuah laporannya. Dalam situasi ketika Israel memperluas pengaruh geopolitiknya di kawasan Timur Tengah dan dunia dengan masuk ke dalam aliansi dan kesepakatan politik, militer, dan keamanan. Tetapi situasi internal menunjukkan situasi yang berbeda, sehingga selama beberapa bulan terakhir, tokoh politik, tokoh militer, dan media Israel telah mengangkat banyak peringatan tentang memburuknya bahaya dan juga ancaman terhadap rezim ini. Penduduk jalur Gaza telah menyatakan dukungan untuk Rusia di tengah operasi militer khusus di Ukraina. Penduduk Gaza Palestina menilai jika apa yang dilakukan Rusia dalam mempertahankan kedaulatan negaranya adalah langkah yang sangat benar. Dalam operasi khusus, warga Palestina melihat Moskow berjuang untuk tujuan yang benar untuk membebaskan tanah mereka sendiri. Palestina dikatakan mereka selalu berpihak pada Moskow meski selama ini telah menahan diri untuk tidak berkomentar tentang konflik tersebut. Sempat ada ketakutan jika warga Palestina mendukung Rusia maka akan memancing kemarahan Amerika Serikat. Amerika akan menilai jika dukungan Palestina pada Rusia adalah bentuk provokasi dan itu berarti Palestina akan kehilangan dukungan diplomatik dan sumbangan uang Amerika. Bagi banyak orang Palestina di jalur Gaza, mendukung Rusia adalah alami dan mereka tidak takut untuk mengekspresikan diri. Salah satu contoh yang disampaikan oleh Salim Surab yang berusia 40 tahun mengatakan kepada Sputnik, dia mendukung Rusia karena Rusia berjuang untuk tujuan yang benar, membela tanah airnya. Dia menilai kekuatan radikal tengah merongrong kedaulatan Ukraina dan Rusia. Warga Gaza lainnya mengatakan perang itu perlu bagi Rusia untuk menghentikan ancaman NATO dan ekspansinya ke timur. Tetapi ada juga orang-orang yang mendukung Moskow karena alasan lain.
Saya memberikan dukungan penuh saya di belakang Rusia, kata Agam Eid, penduduk asli Gaza berusia 30 tahun. Dia merasa terluka di mana semua negara diam selama operasi Israel melakukan invasi dan tindakan militer. Dia mengaku kehilangan ayah dan saudara laki-lakinya dalam permusuhan itu. Pada Mei tahun 2021 ketika Israel menyerang Gaza, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara terbuka mendukung Israel hanya karena dia orang Yahudi. Dia mengabaikan penderitaan kami dan sekarang kami mengabaikan penderitaannya, ucapnya menambahkan. Publik di jalur Gaza lainnya juga marah kepada Barat, terlebih publik Palestina menyoroti cara media Barat dalam menyajikan berita konflik. Selama 3 minggu terakhir, media sosial berbahasa Arab telah dikemas dengan gambar dan karikatur yang mengekspos duplikasi dan standar ganda Barat. Molotov di tangan Ukraina disajikan di media Barat sebagai cara yang sah untuk melawan agresor Rusia. Sementara untuk orang-orang Palestina yang menggunakan alat yang sama malah dicap dan dikecam sebagai teroris. Kami sudah terbiasa dengan standar ganda Barat, jadi kami tidak terkejut dengan cara media meliput konflik di Ukraina. Media mempromosikan kepentingan negara mereka, kepentingan utama mereka adalah untuk menghadapi Rusia. Palestina tidak ada dalam daftar prioritas mereka, katanya. Surat penduduk Gaza lainnya mengatakan jika Barat begitu peduli dengan apa yang disebut pendudukan, mengapa mereka tidak berbicara tentang perbuatan Israel kepada kami? Mereka telah menghabisi warga Palestina selama bertahun-tahun tetapi itu tidak mendapat banyak perhatian, katanya. Perlawanan masyarakat Gaza yang membentuk kelompok-kelompok perlawanan seperti Hamas malah dicap teroris oleh Barat. Mereka mengambil alih mencaplok jalur Gaza. Kami tahu mereka bias, kami tahu mereka tidak adil, tapi kami akan melanjutkan perjuangan dan perlawanan kami sampai kami membebaskan tanah kami, kata dia. Sementara itu diketahui Rusia, Vladimir Putin selalu mendukung kemerdekaan untuk Palestina. Rusia selalu berada di garda terdepan dalam membela Palestina dari serangan Israel.